Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang berita tagihan listrik PLN melonjak tinggi. Di media sosial rame membicarakan bahwa listrik melonjak tinggi dikarenakan eh, banyak isu, dikarenakan mungkin karena faktor politik di mana negara banyak hutang, atau karena kebijakan yang menggratiskan daya 450 rumah tangga atau sebagian 900 VA. Nah, kali kali ini saya akan menjelaskan setelah saya mendapatkan klarifikasi terhadap pihak terkait. Kebetulan di rumah saya juga naik, jadi saya pengen tahu kenapa kok bisa sampai naiknya banyak. Seperti itu. Pasti banyak yang bertanya-tanya tentang uh, sebabnya kok bisa naik. Oke, kali ini saya akan membuat simulasi saja, karena kalau dijelaskan cuman dengan kata-kata akan lebih sulit untuk dipahami. Jadi saya akan membuatkan simulasi saja menggunakan software Excel, yang mana ini mudah dipahami oleh semua orang. Oke, yang pertama-tama pada bulan Desember. Nah, pada bulan Desember, Januari, Februari ini adalah masa sebelum PSBB. Ya, masa sebelum PSBB 3 bulan ini. Jadi pada masa sebelum PSBB itu banyak kantor yang buka, banyak anak sekolah yang masuk sekolah, banyak orang kerja di luar yang melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi kondisinya rumah banyak yang kurang dimanfaatkan energi listriknya, maksudnya pemakaian energi listriknya sedikit. Saya misalkan dalam bulan Desember itu pemakaiannya itu 100 kWh, dan harga listrik kalau kita bisa cek di website itu yang tidak mendapatkan subsidi itu harganya 1467,28 rupiah per kWh. Berarti tagihan di bulan Desember kalau pemakaiannya 100 kWh ya tinggal dikali ini ya. Oke, seperti ini tagihan nanti untuk bulan Januari. Oke, setelah itu karena masih masa sebelum PSBB, itu pemakaiannya ya masih wajar, mungkin ada kenaikan atau turun, itu enggak terlalu drastis. Oke, saya asumsikan 104. Berarti kalau ini 104 kWh tagihannya sekitar sekian ya. Terus di bulan Februari juga belum masuk masa PSBB, mungkin 103 atau mungkin 102 karena harinya lebih sedikit, 29 hari ya, ini tahun kabisat. Oke, jadi mungkin tagihannya sekitar ini ya, seperti ini. Jadi sekitar main ring 150 ribuan. Ini masa sebelum PSBB. Terus pada bulan Maret, dan nggak tahu ini sampai bulan apa, katanya sampai bulan Agustus ya. Nah, itu memasuki masa PSBB. Oke, saya buat masa PSBB di mana
pada masa PSBB banyak kantor yang mengurangi jam kerjanya, banyak anak sekolah yang diliburkan, banyak orang yang disuruh tutup usahanya. Artinya memang mereka dihimbau untuk di rumah saja, sehingga pemakaian listrik pada bulan Maret ini adalah lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Asumsinya pemakaiannya menjadi 140 semisal ya, berarti tagihannya adalah ini dikali ini, sekitar ini tagihannya di bulan April. Karena ini full PSBB, mungkin tadi di bulan Maret itu di minggu pertama masih belum PSBB, baru minggu ketiga sudah PSBB, sehingga harinya lebih sedikit dibanding bulan April saat PSBB ya. Jadi di bulan April full di rumah semua, jadi pemakaiannya mungkin lebih banyak, asumsinya sekitar 164. Saya karak saja asumsinya seperti itu. Jadi biaya listrik yang dibayarkan sekitar ini 240 ini. Dan tetapi pada bulan Maret sama bulan April, karena sudah masa PSBB, maka dari PLN memberi kebijakan para petugas catat meter itu tidak melakukan tugas pencatatan meter pada bulan Maret dan April. Artinya tidak ada yang memonitor stand KWA meter di rumah teman-teman ya, seperti itu. Jadi berapa yang harus dibayarkan? Berapa yang harus dibayarkan? Nah, ini real ya, real pemakaiannya sekian, real. Harga yang harus dibayarkan adalah rata-rata dari 3 bulan terakhir. Berapa rata-ratanya? Rata-ratanya adalah ini. Jadi tetap tiap bulan itu harus bayar meskipun tidak dicatat oleh petugas catat meter, karena tidak mungkin pelanggan seluruh Indonesia itu tidak membayar selama 2 bulan ini untuk listrik ya, nanti bisa collab. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Jadi tetap suruh bayar tapi dengan tagihan rata-rata 3 bulan sebelumnya. Berapa yang harus dibayar adalah ini dikali harga per kWh ini ya. Oke, selanjutnya di bulan April juga sama, rata-rata dari tagihan 3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ini ya, seperti itu. Jadi tagihannya kurang lebih ini dikali ini. Oke, ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman sudah bisa membayangkan ini adalah perkiraan, yang ini adalah real. Jadi selisih atau hutangnya teman-teman yang harus dibayar ke PLN adalah ini dikurangi ini ya. Oke, sama untuk bulan April hutangnya teman-teman realnya dikurangi perkiraan seperti ini ya. Jadi totalnya ya, total hutang teman-teman yang harus dibayar ke PLN adalah ini. Ini 145 pada bulan Mei itu kan memasuki masa puasa ini ya, puasa Ramadan. Berarti pada bulan Mei memang banyak sekali teman-teman kita semua lebih cenderung melakukan aktivitasnya di rumah saja, karena memang kondisinya dalam keadaan berpuasa, sehingga pemakaian listrik mungkin
lebih besar dari bulan sebelumnya, bulan April. Asumsinya pemakaian listrik karena di rumah saja lockdown, maka pemakaiannya sekitar asumsinya 190 kWh. Dan 190 kWh kalau dirupiahkan itu hasilnya seperti ini ya. Maka pemakaian untuk bulan Mei ini kan ditagihkan nanti di bulan Juni. Pada bulan Juni ini tagihan muncul untuk bulan Mei. Nah, berapa tagihannya? Nah, tagihannya adalah berarti yang harus dibayar, yang harus dibayar adalah tagihannya adalah totalnya itu tagihannya untuk pemakaian bulan Mei ditambah hutangnya ini ya, seperti ini ya. Jadi pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, Mei itu pemakaian listrik yang harus dibayarkan adalah ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, sama kayak ini bulan khusus bulan Mei ini dibayar di bulan Juni tagihannya ini. Jadi teman-teman, jika melihat tren ini, maka teman-teman akan melihat suatu fenomena yang diisukan oleh teman-teman di berita itu, bahwa pada bulan Mei pemakaiannya yang akan dibayar di bulan Juni. Nah, berarti kan pakai dulu baru bayar lah. Bayarnya di bulan Juni itu tagihannya naik hampir 3 kali lipat. Oke, seperti itu ya. Itulah kenapa tagihan bisa naik sampai 3 kali lipat, karena teman-teman membayar hutangnya sebelum. Tapi PLN memberikan suatu kebijakan, dan kebijakannya seperti ini. Ini kan naiknya ya. Nah, naiknya ini masing-masing ini kenaikannya melebihi dari 20% dari sebelumnya. Oke ya, berarti ini naiknya lebih dari 20% dari sebelumnya. Saya kurangi, berarti kan ini kalau saya bagi dengan ini kali 100, nah kenaikannya 85%. Oke, berarti kalau 85%, totalnya ini saya asumsikan tagihan apa ya namanya, tagihan hutang itu, hutang pelanggan lah, hutang teman-teman, hutang kita ke PLN. Nah gitu ya, itu misal nilainya kan ini 145 nilainya hutangnya. Oke, ini saya asumsikan 100%. Jadi 40%-nya terhadap 145 adalah ini dikali ini ya. Terus 60%-nya itu adalah ini dikali ini ya. Nah, 40% ini itu dibayar di bulan Juni. Oke, dibayar di bulan Juni. Dibayar di bulan Juni adalah berarti 40%-nya hutang ditambah pemakaian sendiri di bulan Mei yang dibayarkan nanti di bulan Juni. Terus 60% ini dibayar per masing-masing 3 bulan ke depan, yaitu bulan Juli,
terus bulan Agustus, terus bulan September. Oke, berapa jadinya? Kan jadinya sekitar 20%, 20%, 20% per masing-masing bulan. Totalnya kan kalau ini total sama dengan ini ya kan. Nah, jadi berapa tagihannya? Oke, saya simpelkan layarnya biar kelihatan lebih jelas ya teman-teman. Jadi tagihan bulan Juni kan tadi sudah dibahas di depan. Terus tagihan bulan Juli, Agustus, September berapa? Ya ini tadi, karena kan 40% sudah ditambahkan di bulan Juni, maka 60% dibayar mencicil dibagi selama 3 bulan, yaitu berarti ini dibagi 3. Nah, ini dibagi 3, 20%-nya kan berarti kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau di total ya ini sama lah. Kalau di total ya ini sama. Tuh sama toh. Oke, sama. Berarti tagihan untuk bulan Juli adalah pemakaian listrik bulan Juni ditambah berapa itu, 29150 ya, seperti ini. Sama juga untuk pemakaian bulan Agustus adalah pemakaian bulan Juli ditambah 2150, dan pemakaian bulan untuk September itu tagihannya itu pemakaian bulan Agustus ditambah 29150. Oke, seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk fenomena tagihan listrik PLN membengkak bisa sampai 2 kali atau 3 kali. Itu dikarenakan seperti ini. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan dibagikan ke saudara, teman, atau tetangga jika memerlukan informasi ini, supaya tetangga-tetangga atau teman-teman kita merasa terbantu dan tidak berpikiran yang aneh-aneh. Oke ya, jadi kesimpulan akhir adalah listrik PLN tidak naik. Itu yang paling penting. Cuman tagihannya disesuaikan sama pemakaian sebenarnya. Yang hutang dibayar mencicil di bulan berikutnya. Jadi impas antara pemakaian yang dipakai oleh pelanggan sama yang dibayar ke PLN. Oke, seperti itu saja kira-kira yang bisa saya jelaskan sebagai orang awam yang juga tidak tahu, yang mencoba mencari tahu. Semoga video ini bermanfaat. Silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini yang kotak merah, supaya nanti teman-teman mendapatkan informasi yang berguna langsung dari saya. Update ketika saya mengupdate berita terbaru, teman-teman langsung mendapat informasi terbaru dari saya. Dan tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman kalian yang lain. Oke, seperti itu saja kayaknya video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.